Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita bertemu lagi di Zoom ya. Ini yang pertama ya, saya ada di Zoom hari Sabtu, mumpung anak saya masih libur ya, jadi saya bisa masuk Sabtu ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Esti dan semua pengurus, Pak Sutrisno yang sudah mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Allah pada pagi hari ini ya, puji Tuhan ya. Ada sukacita semua ya, boleh lambaikan tangannya ya, mukanya nggak usah tegang ya Bapak Ibu ya. Hari Natal nggak usah tegang ya, puji Tuhan. Ini masih dalam suasana Natal ya, puji Tuhan. Saya akan sharing firman Tuhan tentang satu hal yang sangat penting yang sering dilupakan orang Kristen terutama ya di momen Natal ya, karena kadang-kadang yang kita ingat bagaimana cuman euforianya ya, selebrasinya Bapak Ibu ya, tetapi ada satu makna Natal yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita renungkan sama-sama Bapak Ibu ya, tentang bagaimana kedatangan Yesus ke dunia ini, misinya apa sih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Apakah dia datang untuk sekedar kita merayakan dengan pernak-pernik yang luar biasa, atau mungkin merayakan dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman kita, hanya sekedar seperti itu, ataukah ada satu misi yang luar biasa ya, yang sungguh membuat kita ini kemudian menyadari tentang bagaimana sebenarnya makna Natal itu ya. Saudara, ayo kita sama-sama lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ya. Sudah dapat? Boleh lambaikan tangannya yang sudah dapat. Ya, puji Tuhan. Wah, sudah. Puji Tuhan ya. Sudah dapat semua ya. Matius 1 ayat 21, saya baca bagi kita semua. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, saudara lihat ya makna yang sebenarnya ya tentang kelahiran Yesus. Lanjut, karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, makna kelahiran Yesus Kristus, saudara ya, kita maknai, saudara, sesuai dengan konteks firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 21 berbicara tentang karya penyelamatan Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Kenapa Yesus perlu turun ke dunia ini? Karena firman Allah mencatat bahwa memang kita ini semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus adalah pendamai itu, saudara ya. Nah, kita akan masuk di dalam tema utama di dalam firman Tuhan yang akan kita bagi. Kita akan lihat ya pada pagi hari ini. Coba kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus ya, pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 ya. Saya minta tolong Ibu Evi mungkin ya, boleh bantu saya untuk membacakan ya. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus merupakan satu berita sukacita atau berita pendamaian. Nah,
Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan King James Version, di situ ada kata pendamaian yang berarti reconciliation, ya, atau rekonsiliasi. Saudara, ternyata makna Natal sebenarnya itu berbicara tentang rekonsiliasi. Artinya apa? Pemulihan hubungan. Ya, kenapa? Karena manusia itu telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan manusia dengan Allah sudah sangat jauh karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga yang terjadi adalah Yesus Kristus itulah yang menjadi pendamai, ya, antara kita dengan Allah. Dan dia rela turun, ya, ke dunia untuk menjadi manusia, membawa berita rekonsiliasi itu atau berita pendamaian. Saudara bisa baca di rumah ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai ayat 19 ini, saudara lihat di dalam terjemahan King James Version, ya. Di situ ada kata pendamaian, yaitu reconciliation atau rekonsiliasi. Sekali lagi, pemulihan hubungan. Kenapa kita perlu dipulihkan hubungan dengan Allah? Karena memang kita sudah melawan Allah. Karena dosa yang kita lakukan, kita memberontak terhadap Allah. Sehingga perlu adanya pemulihan hubungan. Saudara, kalau kita tarik ke dalam perjanjian lama, saudara, ada yang namanya korban penghapus dosa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu, ya. Situ adalah ada tabut Allah, saudara, ya, ada tutup pendamaian, dan kemudian umat akan datang memercikan darah korban dari binatang itu sebagai penghapus dosa. Ya, tandanya bahwa dosa mereka telah dihapus, ya. Ketika mereka memercikan darah korban, ya, kalau saudara tahu ritual orang Israel pada saat itu di dalam perjanjian lama. Nah, kalau saudara mengerti tentang hal ini, itu melambangkan tentang bagaimana Yesus Kristus yang akan menjadi pendamai hubungan kita dengan Allah melalui apa? Kematiannya di kayu salib, di mana apa? Darahnya tercurah di kayu salib. Untuk apa? Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Saudara, kalau hubungan kita dengan Allah belum pulih, kita nggak bisa memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Ya, karena ini hal yang paling penting. Itulah sebabnya Natal berbicara tentang pemulihan hubungan, rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia. Ya, karena apa? Manusia memang telah jatuh. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, ya. Yesus sebagai tutup pendamaian itu. Artinya apa? Ketika Yesus Kristus hadir di dunia, dia membawa hadirat Allah di tengah umatnya. Siapa umatnya? Yaitu kita semua. Sehingga apa? Kita bisa bertemu dengan Allah di dalam hadiratnya. Kalau di hari-hari di mana kita berdosa, ya, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kita nggak bisa lagi masuk di dalam hadirat Allah. Dan Yesus itu sebagai jalan pendamaian antara kita dengan Tuhan. Saudara, ya, dia sendiri yang adalah Allah itu, saudara, ya, telah menjadi tutup pendamaian, saudara. Sehingga hubungan kita menjadi pulih dengan Tuhan. Ya. Dan Allah menyediakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya apa yang kita baca pada pagi hari ini di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah berbicara tentang satu-satunya yang akan membawa pendamaian itu. Saudara, kata pendamaian atau rekonsiliasi itu berasal dari akar kata damai, yaitu shalom, yang sering kita ucapkan. Kadang-kadang kita nggak ngerti, ya, shalom, shalom aja, saudara, ya. Tapi kita nggak ngerti bahwa itu maknanya sangat dalam, saudara, ya. Sehingga ada shalom di dalam hidup kita. Kalau kita berdamai dengan Allah, hidup kita juga ini berdamai dengan orang lain. Karena ada shalom di dalam hidup kita. Makanya Yesus mau pulihkan hubungan yang retak antara Tuhan dengan manusia melalui apa? Kelahirannya di dunia ini, saudara, ya. Luar biasa, saudara. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya kemudian mendapatkan satu kesan, ya, bagaimana luar biasanya Allah, ya. Kita yang berdosa, kita yang kemudian menjauh dari Allah, tetapi oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, dia mau datang ke dunia ini. Bukankah itu adalah hal yang paling luar biasa, saudara, ya?
Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kata percaya di situ. Saudara ya, tetapi percaya di sini bukan bermaksud hanya percaya sama Yesus saja cukup sampai di situ. Saudara, banyak orang percaya sama Yesus. Ya, di luar Tuhan pun banyak yang percaya sama Yesus. Ya, orang yang nggak pernah gereja pun percaya sama Yesus, benar? Saudara ya, bahkan orang yang judi pun percaya sama Yesus. Ya, soalnya saya pernah mendengar kesaksian seperti itu, saudara ya. Dia judi, saudara ya, tapi dia pakai dalam nama Yesus supaya dia menang judi, saudara ya. Wah, luar biasa, saudara ya. Ya, iman seperti ini tidak bisa didapati di Israel ya. Nggak bisa didapat di Bandung, di Semarang, ya, di Jakarta, di Surabaya. Karena dia berjudi, dia pakai dalam nama Yesus. Saudara. Saya dulu orang Kristen, saya dulu orang Kristen sampai sekarang ya. Ya, saya dari kecil orang Kristen, tapi dulu saya nggak mengenal Kristus Yesus, saudara. Cuma sekedar percaya, tapi saya nggak benar-benar mengenal secara pribadi Yesus Kristus itu. Makanya kita hidup ya menjadi orang yang bukan sekedar percaya saja kepada Yesus, karena banyak orang yang juga tidak di dalam kekristenan mereka percaya kepada Yesus. Bahkan iblis pun percaya kepada Yesus dan mengerti tentang firman, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi, saudara, kalau kita mau dapat kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang pertama adalah bagaimana Allah dan kita harus berdamai terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus lahir untuk menjadi tutup pendamaian itu. Dengan apa? Dengan memberikan dirinya untuk dikorbankan bagi kita sebagai umat tebusannya. Sehingga ketika shalom damai itu ada di dalam hidup kita, di dalam Matius 1 ya ayat 22 sampai ayat 23, di situ dilanjutkan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan seorang anak melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya gini, saudara, kalau kita belum berdamai dengan Allah, mustahil ada Immanuel itu, saudara ya, yang dimana Allah menyertai kita, saudara. Ya, tentunya kalau kita ada yang namanya pertengkaran, saudara ya, untuk hubungan itu bisa kembali baik, yang perlu kita lakukan misalnya ya, saudara ya, saya bertengkar sama Pak Haryanto, ya, saya berebut area dengan Pak Haryanto ya, saudara ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian kami sama-sama anak Tuhan, ya, tapi bertengkar hanya gara-gara kerjaan, saudara ya. Untuk saya memulihkan hubungan saya dengan Pak Haryanto, nggak mungkin saya diem-dieman aja, ya lupakan aja, nggak bisa, ya. Saudara, kita nggak bisa bilang saya lupakan dosa-dosa saya, tapi kita nggak pernah datang kepada Tuhan untuk supaya apa? Pulih kembali hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi saya harus ada rekonsiliasi dengan Pak Haryanto. Ini contoh aja Pak Haryanto ya, kita nggak pernah bertengkar ya. Iya, karena saya juga nggak punya nomor WA-nya Pak Haryanto, gimana kita mau bertengkar? Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan, saudara ya. Dan manusia itu tidak bisa datang begitu aja tanpa ada perantara, yaitu Yesus Kristus yang harus berkorban, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kebaikan manusia itu cuma seperti kain kotor di hadapan Allah, nggak ada artinya apa-apa kalau kita mau datang kepada Tuhan. Makanya ada satu bagian firman Tuhan yang saya lupa, saudara ya, yang bercerita tentang bagaimana ternyata orang Israel dia memaknai bahwa kalau saya berbuat baik maka dosa saya akan dihapus. Jadi mereka bersedekah, mereka berbuat baik dengan harapan bahwa mereka bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Berbuat baik, memberi, padahal mereka sendiri belum bertobat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sementara Yesus tidak menginginkan yang namanya pemberian-pemberian kita, saudara. Kalau kita nggak memberikan hati kita yang sesungguhnya terlebih dahulu.
Itu namanya belum ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tetapi orang Israel menganggap bahwa kalau perbuatan baik, namanya orang Yahudi percaya, orang Yahudi ya percaya bahwa dengan perbuatan baik maka dosa mereka diampuni. Ya, maka mereka kemudian berbuat baik. Ya, tanpa datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, mereka berpikir, wah toh nanti kalau saya sudah berbuat baik, maka semua dosa saya ini akan dihapus oleh Tuhan. Saya ini baik loh, saudara ya. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Membenarkan kita, saudara ya. Kalau pemulihan hubungan itu sudah terjadi, maka dia membenarkan kita, sehingga kita bisa hidup lagi untuk menikmati hadirat Allah, saudara. Kita bisa hidup lagi menikmati yang namanya kekudusan itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya katakan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu yang ditulis di dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat Allah, bahkan kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kembali lagi, bukan cuma sekedar percaya, saudara ya. Banyak orang percaya sama Yesus, banyak orang percaya sama mujizatnya Tuhan, banyak orang percaya dia adalah Tuhan, tetapi belum tentu dia hidupnya benar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya dulu yang belum percaya sama Yesus, saya orang Kristen dari kecil. Saya dengan mudah ngomong shalom, saya dengan mudah ngomong haleluya, tapi hidup saya nggak berubah, saudara ya. Hanya percaya di mulut saja, tetapi di hati saya tidak pernah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi yang Tuhan mau bahwa ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka itu dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Orang yang kalau sudah berdamai dengan Allah, dia pasti juga bisa berdamai dengan manusia, dengan sesama, dengan dirinya sendiri. Benar, saudara ya. Kalau dia belum bisa berdamai dengan manusia, ya hidupnya pasti penuh dengan yang namanya kepahitan. Hidupnya penuh dengan yang namanya kekecewaan. Dia nggak bisa maafkan dirinya sendiri, saudara ya. Dia nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Buru-buru dia mengampuni orang lain, diri sendiri aja dia nggak bisa ampuni, saudara ya. Dia nggak bisa maafkan, saudara. Karena apa? Belum ada pemulihan. Kembali lagi, itu harus terjadi yang namanya rekonsiliasi, pemulihan hubungan, saudara ya. Kalau sudah terjadi rekonsiliasi, maka terjadi yang namanya restorasi, saudara ya. Kembali kepada keadaan yang semula, di mana kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau rekonsiliasi itu belum terjadi, maka tidak ada yang namanya restorasi atau kembali kepada keadaan yang semula. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu bisa terjadi dengan apa? Dengan cara apa? Dengan Yesus Kristus harus lahir, datang ke dunia ini, ya, melayani kita semua, sehingga apa? Dia membawa kita kepada hubungan yang baru dengan Allah. Ya, era yang baru, new era, saudara ya. Di mana kita melupakan dosa kita yang lama, ya, kita bertobat. Artinya kata bertobat itu kan, saudara ya, membelakangi dosa atau berbalik 180 derajat, saudara ya, bukan 360, nanti balik ke tempat semula, saudara ya. Membelakangi dosa, ya, Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka pastilah bahwa hubungan kita dengan sesama itu pasti pulih. Ya, karena sudah ada rekonsiliasi. Hubungan kita dengan keluarga itu pasti pulih. Hubungan suami dan istri yang selama ini mungkin ada konflik itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Hati kita ini dipulihkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan datang supaya ada rekonsiliasi, bukan saja pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi pemulihan hubungan kita dengan sesama manusia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah tujuan Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia ini, membawa kita kepada pendamaian itu, saudara ya. Makanya dia dikatakan bahwa dia adalah Raja Damai, saudara ya. Karena dia membawa damai di dalam hidup kita, saudara ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di dalam damai dan terang kasih Kristus, saudara? Kita merayakan Natal mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu ya, Desember. Kita sering mendengarkan tentang Yesus membawa damai, ya. Kita sering menyalakan lilin, benar ya. Kita mau jadi terang, seperti itu, ya. Apakah itu cuma refleksi di hari Natal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan?
Ataukah itu menjadi refleksi kita setiap hari, saudara ya? Bukan cuma di momen-momen tertentu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan cuma momen di hari Natal, saudara ya. Karena saat dimana rekonsiliasi itu terjadi bukan hanya di hari Natal, saudara ya. Jangan saudara kita itu, saya sudah pernah katakan, mungkin ada orang cuma mau maaf-maafan ya pada hari Natal aja. Sesama misalnya panitia Natal ya, maafin saya ya karena waktu kita mempersiapkan Natal ada hal-hal seperti ini, saudara ya. Tetapi habis dari situ sudah kita mulai kembali ke habitat kita, saudara. Gak bisa seperti itu, saudara ya. Justru terang kasih Kristus, damai kasih Kristus itu harus setiap hari ada di dalam hidup kita. Ya, karena gini, saudara ya, Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan secara total, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan dosa, kutuk-kutuk dosa kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Ya. Untuk apa? Supaya hubungan kita ini benar-benar pulih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau hubungan sudah pulih, dengan sesama juga enak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Yesus Kristus datang tujuannya apa? Untuk memberikan kita keselamatan, saudara. Karena keselamatan itu didapat oleh karena apa? Kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Melalui kehadirannya di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau bertemu dengan Yesus, mengalami keberadaan hadirat Allah di dalam hidup kita, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar berbicara, saudara ya. Kita tidak sekedar berbicara panjang lebar, saudara ya. Kalau kita berbicara panjang lebar tentang firman Tuhan, saudara, itu tidak ada gunanya kalau tanpa disertai dengan hadirat Allah di dalam hidup kita, saudara ya. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah memakai hidup kita, saudara, maka yang paling penting adalah hadirat Allah itu ada enggak di dalam hidup kita. Nah, hadirat Allah itu datang ada di dalam hidup kita karena hubungan kita sudah pulih dengan Tuhan. Dia akan terus menyertai kehidupan kita. Kalau tidak ada hadirat Allah di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, bukankah kita hanya membuang waktu dan tenaga, saudara, dalam pelayanan? Ya, kita hanya membuang waktu dan tenaga di dalam hubungan-hubungan setiap hari. Ya, karena tidak ada hadirat Allah di dalam hidup kita, saudara. Makanya umat Tuhan harus mengalami kedatangan hadirat Allah di dalam hidupnya, saudara ya. Dan itu didapat karena Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Sehingga apa? Kita mengalami belas kasihan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, kalau kita mengalami belas kasihan Allah di dalam hidup kita, kita yang dulunya berdosa, murka Allah dalam hidup kita, dan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka kita menjadi sahabatnya Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Tidak lagi menjadi musuh Allah. Karena firman Tuhan katakan, kamu memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dia adalah sahabat kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita mengalami hadirat Allah. Karena kita sudah mengalami pemulihan hubungan itu, saudara ya. Sehingga apa? Coba saudara lihat kisah-kisah di dalam Alkitab. Yesus menjadi sahabat siapa? Pemungut cukai, benar? Ya. Yesus menjadi sahabat siapa? Orang-orang berdosa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Karena apa? Ada belas kasihan Allah. Ada belas kasihan Yesus Kristus di dalam dirinya yang membawa pendamaian itu, sehingga orang siapa saja boleh datang kepada Yesus Kristus asalkan mereka mau bertobat, asalkan mereka mau menerima belas kasihan dan anugerah Allah dengan tangan yang terbuka. Tuhan menyambut orang-orang seperti ini sekalipun dia punya banyak dosa, sekalipun dia melawan kehendak Allah dulunya. Tetapi ketika dia mau menerima Yesus Kristus yang menjadi pendamai itu, maka hubungannya pulih dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang belas kasihan Allah, kita melihat di dalam Matius 9 ayat 13, di sana dikatakan,
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, ya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Ya. Ini sangat-sangat ada kaitannya dengan Matius 1 yang kita baca tadi, ya. Yesus datang lahir untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, dia memanggil orang-orang yang berdosa itu dengan belas kasihannya untuk menikmati hadirat Allah ketika mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang lama. Ya, sehingga hubungan yang retak itu dengan Tuhan bisa terjalin kembali begitu indah, begitu luar biasa, saudara. Makanya banyak orang nggak mengalami hadirat Tuhan karena hubungannya dengan Allah belum pulih. Karena dia belum mengerti makna sesungguhnya tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang dia tahu bahwa ya sudah Natal seperti biasa, makan-makan, selebrasi, seperti itu. Tidak menjadi momen di mana dia rekonsiliasi dengan Tuhan. Menyadari setiap kesalahan-kesalahannya dan ada belas kasihan Tuhan yang tersedia melalui Yesus Kristus itu untuk supaya dia pulih hubungannya dengan Tuhan, saudara, ya. Tuhan mau setiap hari, saudara, ada pemulihan hubungan itu terjadi di dalam hidup kita, saudara. Makanya kita mengingat tentang kelahiran Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus Yesus adalah tutup pendamaian. Tutup pendamaian berbicara tentang tahta belas kasihan, di mana segenap hadirat Allah berdiam di dalamnya, saudara, ya. Yesus Kristus itu, saudara. Kalau saudara memiliki Yesus Kristus di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, maka hadirat Allah akan memenuhi hidup saudara. Amin. Dan dia akan membawa kita kepada pertobatan itu, pertobatan yang sejati, saudara. Karena dia adalah jalan pendamaian itu, saudara, ya. Karena dalam Roma 3 ayat 25 berbicara tentang pendamaian itu, saudara, ya. Karena apa, saudara? Makna sesungguhnya dari pendamaian itu adalah bagaimana Yesus, ya, yang adalah pendamaian itu membuat bagaimana Yesus Kristus membawa kita kepada damai itu sehingga apa? Meredakan murka Allah yang sebenarnya ditimpakan kepada kita akibat dosa-dosa kita. Ya. Tapi apa? Yesus berkorban, saudara, ya, supaya murka Allah itu tidak datang di dalam hidup kita. Ya. Dan dia menjadi penebus di dalam hidup kita. Dialah yang menyucikan dosa kita, saudara, ya, sehingga kita bisa hidup di dalam Tuhan dan menikmati hadirat Allah sampai hari ini, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dan kita pulih hubungan kita, ya. Saudara, ayo kita mulai praktekkan hal ini, ya. Setiap hari ada rekonsiliasi, saudara, ya. Ya, mungkin kita sebagai manusia, ya, mungkin ada yang namanya perdebatan mungkin, ya, sesama pelayan Tuhan, mungkin sesama suami istri. Ingatlah bahwa kalau hubungan kita sudah dipulihkan dengan Tuhan, maka kita juga harus ada pemulihan hubungan dengan sesama kita manusia. Amin. Ya. Tapi Pak, aduh, dia sudah menyakiti saya. Waduh, Pak, wah, Yesus nggak melihat loh dosa kita, ya, yang begitu menyakiti. Kalau Yesus itu baperan, saudara, ya, waduh, orang Bandung aja yang diselamatkan, orang Semarang aja diselamatkan, orang Yahudi aja diselamatkan, ya, saudara. Makanya kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, ayo, sudah adakah pemulihan hubungan kita hari-hari ini dengan sesama kita, saudara, ya? Ya, kalau hubungan kita dengan Allah pulih, maka hubungan kita dengan sama manusia itu pulih, saudara. Ya, ada belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini makna Natal yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita maknai hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen justru tidak mengerti tentang makna Natal, berbicara tentang sejarah penebusan, ya, yang sudah ada dan tercatat di dalam Perjanjian Lama, dinubuatkan, ya. Dan kemudian saudara kita mengenal yang namanya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, ini adalah hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Makanya kita harus hidup, saudara ya. Harus hidup berdamai. Makanya bawa damai itu dimanapun kita pergi dan berada. Ya. Bahkan Yesus katakan bahwa kasihilah musuhmu. Wah, waduh Pak, ya. Justru musuh saya istri saya. Waduh, gawat itu saudara ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Justru musuh saya suami saya. Waduh, gawat itu saudara ya. Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, ya. Ya, berbicara tentang kalau ada damai di dalam hidup kita, maka kita harus mengasihi bagaimanapun orang itu menyakiti kita. Karena katanya level pengampunan yang sejati itu ketika kita mulai berdoa buat orang-orang yang menyakiti kita, saudara ya. Bukan melupakan, tetapi berdoa bagi mereka yang sudah menyakiti kita, nah, saudara ya. Karena ada damai di dalam hidup kita, saudara ya. Kalau nggak ada damai di dalam hidup kita, saya nggak yakin kalau ada pemulihan hubungannya dengan Tuhan, saudara ya. Kalau ada damai yang dia bawa, maka dia pasti ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini, saudara ya. Kita dipulihkan hubungan kita. Amin. Saudara ya. Jangan sampai ada lagu berkata, mau dibawa kemana hubungan kita. Ya saudara ya. Ibu Evi ketawa ya, sering nyanyi itu ya Bu ya. Enggak ya, puji Tuhan ya. Jangan sampai saudara ya. Karena apa? Yesus Kristus sudah lahir, saudara ya. Mari saudara ya, pemulihan hubungan, rekonsiliasi itu harus ada di dalam kehidupan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, dengan diri sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini.